Perkenalkan, nama saya Asbi Akilatri dengan NIM 2305978. Saya akan mempresentasikan UTS Pendidikan Pancasila. Baiklah, yang pertama yaitu bab pertama, yaitu urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa atau generasi muda. Pendidikan Pancasila memiliki urgensi yang sangat penting bagi mahasiswa atau generasi muda karena merupakan fondasi dalam pembentukan karakter dan identitas bangsa. Melalui pemahaman nilai-nilai Pancasila, mahasiswa dapat memperkuat rasa nasionalisme, kebangsaan, toleransi, dan semangat kebersamaan. Pendidikan Pancasila juga memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, serta pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua yaitu pentingnya pendidikan Pancasila sesuai dengan jurusan dan program studi yang ditempuh. Pentingnya pendidikan Pancasila sesuai dengan jurusan program studi yang sedang ditempuh adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memiliki pengetahuan teknis dalam bidangnya, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan etika yang kokoh. Misalnya bagi mahasiswa jurusan hukum, pemahaman tentang nilai-nilai keadilan dan suplementasi hukum yang tercermin dalam Pancasila akan sangat penting dalam menjalankan profesi di masa depan. Yang ketiga yaitu relasi antara pendidikan Pancasila dengan jurusan manajemen. Meliputi beberapa aspek. 1. Etika dalam manajemen. Mahasiswa program studi manajemen diajarkan untuk memahami bahwa praktik manajerial yang baik yang harus didasarkan oleh integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Kedua yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan. Program studi manajemen dapat mengintegrasikan konsep dalam kurikulum mereka dengan mengajarkan tentang pentingnya keberlangsungan, sustainability, dalam pengelolaan sumber daya. Ketiga yaitu keragaman dan toleransi. Salah satu prinsip Pancasila adalah pluralisme yang menghargai keragaman budaya, agama, dan kepercayaan. Keempat yaitu relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila dan tujuan jurusan manajemen. Relasi antara ketiga tujuan ini dapat dilihat dalam konteks berikut, yaitu konteks pertama yaitu pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan tinggi, termasuk program studi manajemen. Kedua yaitu program studi manajemen, yaitu bertujuan untuk menghasilkan pemimpin dan pengelola yang efektif. Ketiga yaitu dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam pengelolaan organisasi, lulusan program studi manajemen diharapkan dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kelima yaitu sosok yang layak disebut sebagai tokoh pejabat atau penggiat anti korupsi. Yaitu pertama yaitu Baharudin Lopa, dikenal sebagai jaksa agung yang tegas, tidak menghargai dalam penegakan hukum. Dua yaitu Jenderal Hugeng, Kepala Kepolisian Indonesia pada tahun 1968 sampai 1971, dikenal sebagai seorang polisi gugur dan anti korupsi. Ketiga yaitu Muhammad Hatta, pahlawan proklamasi bersama Soekarno, sosok yang sangat anti terhadap korupsi. Keempat yaitu Mario Muhammad, dikenal karena integritas dan sikap anti korupsinya. Lalu ada Hugeng Imam Santoso, dikenal karena kejujuran dan upaya anti korupsi. Keenam yaitu Merie, dikenal sebagai Mr. Bersih karena integritas dan sikap anti korupsinya. Berikut yaitu ada bab 2, yang nomor pertama itu pokok materi pidato tokoh-tokoh dalam sidang BPUPKI. Yang pertama yaitu ada Muhammad Yamin. Ia menekankan pentingnya kemerdekaan bagi Indonesia, menyoroti pengalaman bangsa lain yang merdeka, dan menegaskan bahwa saatnya bagi Indonesia untuk merdeka. Kedua yaitu Ki Hajar Hadikusumo, menyatakan bahwa Indonesia harus merdeka dan mengelola nasibnya sendiri, menolak kolonialisme dan menekankan pentingnya kerjasama antar bangsa. Ketiga yaitu ada Insinyur Soekarno, mengusulkan konsep negara Indonesia merdeka yang berdasarkan Pancasila, menyoroti pentingnya kesatuan nasional dan menekankan bahwa Indonesia harus memiliki kekuatan untuk melindungi kemerdekaannya. Keempat yaitu Supomo, yaitu menyampaikan pandangan tentang konstitusi Indonesia yang harus memperhatikan hak asasi manusia, sistem perwakilan yang demokratis, dan prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan negara.
Yang kedua yaitu Pancasila dalam berbagai aspek identitas bangsa Indonesia. Identitas bangsa Indonesia yaitu Pancasila memiliki identitas kultural, moral, dan politik yang menggambarkan karakter dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang pluralitas, inklusif, dan toleransi terhadap perbedaan. Ketiga yaitu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memberikan pandangan hidup yang mengedepankan keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Next, berikutnya yaitu musyawarah untuk mufakat dalam kehidupan masyarakat atau organisasi. Yaitu kearifan yang timbul. Musyawarah untuk mufakat menciptakan lingkungan yang partisipatif, inklusif, dan demokratif di mana semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Kedua yaitu kendala yang ditimbul. Beberapa kendala yang mungkin timbul adalah adanya ego dan kepentingan individu atau kelompok tertentu yang menghalangi proses musyawarah. Lalu next ada bab 3 yaitu kemajuan dan kemunduran nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu bukti sosiologis tentang nilai-nilai Pancasila yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan politik. Kedua yaitu meskipun adanya bukti kuat bahawa nilai-nilai Pancasila masih terasa dalam kehidupan masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahawa ada tantangan yang menyebabkan kemunduran atau pelemahan nilai-nilai tersebut. Ketiga, oleh karena itu, sementara ada kemajuan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencegah kemunduran nilai-nilai tersebut. Upaya-upaya seperti penegakan hukum yang tegas, pendidikan moral dan karakter, serta pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan dapat membantu menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Kedua yaitu dinamika atau pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika atau pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu termasuk perubahan politik, pergantian rezim, krisis ekonomi, dan pergeseran nilai-nilai sosial. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan diskriminasi juga dapat merusak wibawa Pancasila. Namun, terdapat banyak upaya-upaya untuk memperkuat wibawa Pancasila sebagai dasar negara seperti melalui pendidikan kewarganegaraan yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila, kampanye anti korupsi, dan partisipasi aktivitas masyarakat dalam proses demokrasi. Next. Yang ketiga yaitu tantangan globalisasi dan solusi untuk mengatasi dampak negatifnya. Yaitu ada tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Antara lain adalah dominasi budaya asing yang dapat mengancam identitas keberagaman budaya Indonesia. Lalu untuk mengatasi dampak negatif globalisasi, solusi yang dapat dilakukan antara lain yaitu meningkatkan pemahaman dan operasi terhadap budaya lokal dan tradisional. Lalu mendorong kerjasama ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Lalu ketiga yaitu selain itu penguatan institusi dan masyarakat sipil dalam mengawasi dan mengontrol arus globalisasi juga penting untuk memastikan bahawa nilai-nilai Pancasila tetap terjaga. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.